Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sobat YouTube semua, kembali lagi di channel saya, Bang Sukron. Bagaimana kabarnya? Semoga sobat YouTube semua dalam keadaan sehat dan ditambahkan rezekinya, amin. Oke sobat YouTube, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali masih terkait people power. Nah, ini yang digaungkan gerakan people power oleh Amin Rais CS. Nah, ini ada tanggapannya. Bagaimana si Mbah Amin ini ketika berkoar-koar tentang people power itu sempat ada kata-kata hayya 'alal jihad. Nah, ini seruan untuk jihad. Jihadnya ini ditujukan kepada siapa? Yang pasti beliau menunjukkan kepada mau menurunkan Bapak Presiden kita, Joko Widodo. Nah, bagaimana hukumnya sebenarnya? Jihad di negara Indonesia ini memang jihad untuk apa? Apakah ada jihad di Indonesia? Mau melawan atau perang dengan siapa? Ini ada tanggapan pendapat dari seorang ulama, Habib Hussein Bagil. Nah, nanti akan kita simak, dan juga ada tanggapan juga dari Bapak Presiden Joko Widodo yang dimana beliau malah menertawai tentang adanya people power tersebut, dan juga dari beberapa netizen ya, tanggapan untuk gerakan people power tersebut. Langsung saja kita simak videonya. Jadi kita perlu gandengkan bahwa hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah itu tetap itu sudah baku. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bahasa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Di Indonesia nggak ada nih jihad. Jihad mau kemana di Indonesia ini? Jihad sama siapa? Lo mau bunuh siapa di sini? Mau jihad? Jihad apanya? Jihad nggak ada. Aneh, bin ajaib ya. Kalau mau jihad nggak di sini tuh. Kan aku jihad mau di ini taman wisata sama singa-singa. Bahwa perintah jihad fisabilillah itu jelas sekali tertera dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quranul Karim. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu, mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Alasan kita apa? Perang sama siapa ya? Perang sama siapa? Aneh, bin ajaib. Kalau mau jihad nggak di sini tuh. Kan aku jihad mau di ini taman wisata sama singa-singa. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali ya. Yang kita hadapi ini kan apa kecil ya. Bahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Itu negara Arab Timur Tengah itu runtuh tuh kenapa tuh? Kok bisa sampai seperti itu? Rakyatnya dihasut, untuk memusuhi pemerintah yang sah. Dan sudah kita Joko di. Nah, ini ya yang menarik dari pendapat Habib Hussein Bagil. Indonesia ini kita juga perlu belajar dari Arab. Di sana itu banyak konflik peperangan. Nah, di sana itu rakyatnya itu dihasut untuk memerangi pemerintahnya. Nah, itu jangan sampai terjadi di Indonesia ini ya. Apalagi ini jelas-jelas para komplotannya Mbah Amin Rais CS ini menghasut rakyat untuk memerangi pemerintahnya. Dan itu bisa saja kejadiannya itu bisa saja kayak di Arab. Malah konflik peperangan rakyat dengan pemerintahnya. Jangan sampai terjadi ya, na'udzubillah. Oke, kita simak lagi videonya. Cocok ya. Ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengsarkan. Makanya sekarang zamannya Pak Jokowi, kita harus jaga Pak Jokowi ini, Bang.
Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya majelis taklim. Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya pondok pesantren. Dan saya benar-benar bangga ya, punya presiden seperti Pak Jokowi. Karena apa? Mulai orang pakai jilbab tambah banyak, kemudian tentara pakai jilbab mulai banyak, polisi pakai jilbab mulai banyak, majelis taklim berkembang di mana-mana, pondok pesantren di mana-mana. Jadi presiden yang ke-7 ini itu memang sudah melakukan banyak sekali langkah-langkah yang menghancurkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Pondok di mana-mana, masjid di mana-mana, nggak ada UMB. Mana ada kesulitan berdakwah ini? Kalau DPR, DPD, MPR sudah glosor, sudah tidak mengangkat kepala lagi, betul-betul mengkhianati rakyat yang telah memilihnya. Kemudian sudah kita Joko Widodo. Ya saya pro pemerintah. Jelas ini. Sudah jelas, saya pro pemerintah. Salah benar saya bela pemerintah. Udah jelas. Udah jelas. Kata-kata langsung ya Pak. Langsung udah. Sampai dikatakan Rasulullah, jika pemerintah kalian datang dengan membawa cambuk, kalian dicambuk, kalian tetap harus taat kepada pemerintah. Itu ucapan Nabi, bukan kebijakan saya, kebijakan Rasulullah. Kalau Anda mau mengkritisi kebijakan ini, Anda keluar dari Islam. Kita ini figur kita ini siapa? Figur kita Nabi nggak begitu. Figur kita Nabi yang lain, Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi yang lain, apakah ada Nabi yang lain mengkritisi pemerintah, menasehati pemerintah dengan cara-cara kasar? Dan nakut-nakuti nanti oleh Pak Guncan, wah nanti ini akan dari intelijen negara ini akan bergerak, Pak nanti Bapak akan jatuh karena ini wah bayangan, tapi saya nggak bayangin sih. Orang-orang seperti itu kan nakut-nakutnya suruh saya bayangin yang ngeri-ngeri gitu. Saya nggak bayangin, ngapain bayangin? Semua sudah diatur yang di atas. Kan sampai petugas kesehatannya. Amin. Panjenengan sudah sepuh ya, sudah bau tanah istilah anak muda sekarang ini. Ayo, kalau gajah mati itu meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama yang baik. Ya, jangan karena panjenengan bikin partai baru mungkin, ya, terus kepingin rating partainya ini naik ataupun dikenal orang, ngumpulin bersama teman-temannya, bikin acara yang sangat provokatif sekali, mau memajukan Presiden Jokowi. Hah? Apa nggak tahu Presiden Jokowi hingga detik ini dalam lembaga-lembaga survei yang ada, terendah Presiden Jokowi itu kepuasan masyarakat Indonesia 70%, dan yang tertinggi adalah 82%. Lah kok bisanya Anda mau melakukan langkah gerakan people power, mau memakzulkan Presiden Jokowi? Hadapi dulu ini Mbak Amin ya, relawan-relawan Jokowi. Kecuali Pak Jokowi ini memiliki kesalahan, Pak Jokowi siang malam berbuat berpikir untuk bangsa dan negara ini. Dulu Indonesia diremehkan, justru dengan kepemimpinan Presiden Jokowi Indonesia dihormati. Kita semua rakyat Indonesia tahu bagaimana luar biasanya di saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 dan juga KTT ASEAN. Negara-negara adidaya mulai respect, mulai hormat, mulai bangga sama Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Anda hanya dengan segelintir kelompok orang, apalagi ini mau menjelang pemilu serentak. Mari sama-sama pemilu serentak 2024 ini, yang mana pemilihan presiden,
pemilihan legislatif ya, mulai dari tingkat DPR tingkat 1, tingkat 2 sampai DPR RI, dan juga pemilihan utusan daerah atau DPD, dan juga pemilihan wali kota, bupati dan gubernur, serta pemilihan presiden. Satu adanya di tahun 2024 ini. Mari sama-sama kita jaga kondusivitasnya. Jangan menyerukan jihad di negeri yang dalam keadaan Darussalam ini. Mari Mbak Amin, jenengan itu sudah sepuh ya, supaya di akhir hayat antum ini bisa husnul. Hari gini masih ada yang bela Pak Amin Rais. Kuput bingung. Bingung manusia sekarang. Gini katanya, mantap Pak Amin Rais, tegakkan keadilan Pak. Keadilan opo? Jalan Engklek Jakarta Jogja. Gak bahaya tak? Astagfirullahaladzim. Apanya yang mau ditegakkan sama Pak Amin Rais? Aduh, bubukmu terlalu miring. Bangun, benerin. Ya bro. Model-model Pak Amin Rais pun masih ada pendukungnya ya. Tapi ya itu hakmu bang. Ya, nggak ada yang larang. Tapi gua heran juga sih, manusia itu seharusnya bisa mikir waras, jernih ya. Ya udah, kalau nggak gantikan Jalan Engklek Jakarta Jogja. Salam merah putih. Wes. Dimana sebelumnya ada Denny Indrayana, Faisal Assegaf, Murdoch, sang pendiri Mega Bintang, terus muncul lagi si Sengkuni gitu ya. Yang mereka itu teriak-teriak gitu ya. Teriak-teriak, makzulkan Jokowi, people power, jihad fisabilillah, turunkan Jokowi. Jujur banget, gue ngedenger itu ketawa ngakak ya. Lu pada semua manusia-manusia halu ya? Manusia halu gitu, yang nggak pernah bisa move on, kaum-kaum sakit hati. Jadi kelakuan kalian seperti ini, memalukan lah. Terutama untuk si Amin Rais tuh, si sang Sengkuni. Ya Allah, Akbar, astagfirullahaladzim. Pak, lu tuh udah tua bangka, udah uzur. Nggak usah mikirin dunia lagi, Pak. Mendingan lu pikirin akhirat. Kecuali lu di dunia ini berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Sementara yang lu lakukan ini ingin memecah belah bangsa ini, memprovokasi. Aduh ya Allah. Tapi gue sih jujur Pak ya, gue berdoa mudah-mudahan lu dikasih panjang umur. Biar katanya yang apa sih, tanggal 20 Oktober ya, 20 Oktober mau people power. Gue tantangin ya, gue rakyat Indonesia, Noviana, nantangin kalian yang katanya mau memakzulkan Jokowi dengan kekuatan people power kalian. Tunjukkan jika memang kalian memiliki kemampuan. Tunjukkan kemampuan kalian. Jika memang kalian bisa memakzulkan Jokowi. Saya tantang kalian semua. Jangan hanya omong kosong. Jangan jadi tong kosong nyaring bunyinya kalian semua. Ingat satu hal ya. Kalian berani colek Pak Jokowi, yang kalian lawan bukannya Pak Jokowi, yang kalian hadapi bukannya Pak Jokowi, tapi rakyat Indonesia yang akan bersatu untuk terus setia konsisten menjaga Pak Jokowi di garda terdepan sampai masa tugasnya selesai. Ingat itu. Jadi sekali lagi, silakan tunjukkan kekuatan kalian. Jangan cuma koar-koar doang kemampuan kalian. Sengkuni, mendingan lu tepatin dulu janji lu yang katanya mau jalan kaki Jogja, Jakarta. Masa kalah sih sama petani Mas Wage dan Mas Sutarto yang jalan kaki dari Semarang sampai Jakarta sebagai bentuk dukungan kepedulian anak bangsa kepada Pak Jokowi, kepada Pak Mahfud MD, agar RUU perampasan aset segera disahkan. Aduh, malu tuh sama dua orang petani itu. Dasar kalian kaum-kaum pecundang, pengecut. Salam NKRI. Oke, itu dia tadi ya, Sobat YouTube, terkait mengenai tanggapan dari beberapa netizen, beberapa kalangan, termasuk salah satu tokoh ulama ya, seorang Habib tadi, bahwasanya
dari tokoh ulama tadi, beliau menyatakan bahwasanya di Indonesia ini nggak perlu ada yang dijihadkan ya, perang sama siapa. Bahkan pemerintah pun mungkin melakukan kesalahan, itu juga dilarang untuk memberontak ya, untuk melakukan kudeta. Itu sangat dilarang. Dalam ajaran Islam pun dilarang. Ini Mbak Amin ini katanya mengatasnamakan agama Tuhan, tapi kok ini nggak ngaji atau gimana? Itu tadi dikena tampar ya, kena skakmat sama ulama, seorang Habib ya bahkan. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.